sharing kemarin ya, aku bakal berbagi pengalaman aku, bagaimana sih promil aku ya tanpa ke dokter ataupun bidan atau ke pihak spesialis lah tibanya. Aku promil pribadi aja sendiri aja di rumah bersama suami gitu ya. Dan itu 2 bulan. Jadi buat kamu yang mungkin belum punya momongan, nggak ada salahnya juga untuk mencoba promil yang udah pernah aku jalanin. So jangan di skip, dengerin dulu videonya, oke? Nah teman-teman, sebelumnya aku pengen cerita dulu. Aku itu nikah dulunya itu emang udah pengen promil ya kan. Kita nikah nih, udah langsung pengen promil karena kita nggak pengen nunda-nunda untuk hamil gitu ya kan, untuk punya momongan maksudnya. Jadi aku coba promil pribadi ya kan, tapi ternyata itu nggak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan gitu, karena memang ada beberapa promil yang memang aku tuh kadang aku lakuin kadang enggak gitu, jadi aku nggak komit gitu, nggak konsisten gitu. Nah tiba di pernikahan di bulan keempat, bukan bulan kelima deh ya, tiba di pernikahan di bulan kelima, udah 5 bulan aku nikah. Itu emang aku bener-bener komit banget di 5 bulan pernikahan ini. Oh kayaknya aku tuh harus komit deh, harus konsisten deh jalanin promil ini, nggak boleh sekarang iya besok enggak, sekarang iya besok enggak, kayak gitu aku nggak mau. Jadi aku komit ke diri aku pribadi gitu ya kan, untuk melaksanakan promil ini gitu. Nah kita mulai di 5 bulan pertama ini, aku mulai mengkonsumsi yang namanya SJR. Kalau nggak salah SJR itu kayak minuman herbal yang kita olah sendiri teman-teman. Jadi kayak sejenis jahe gitu ya kan, ada jahe, madu, sama sereh gitu. Jadi kita bikin sesuai dengan porsinya di 200 ml atau gelas kecil deh ya gelasnya, pokoknya 250 ml lah. Jadi kalian bisa bagi secara pas-pas gitu, jadi jangan berlebih juga gitu, ala kadarnya aja gitu ya. Jadi ini aku konsumsi SJR ini itu sebulan full tanpa putus gitu, dan suami juga seperti itu. Kalau aku pribadi ini ada jahe, sereh, sama madu dicampur pakai air hangat. Kalau suami itu ditambahnya ada yang namanya ini apa sih namanya, bunga ini ya, aku nggak tahu juga namanya apa, nanti aku bakal cantumin gimana gambarnya di sini ya, aku nggak tahu namanya apa. Tapi ada suami mengonsumsi itu juga selama 1 bulan full kita mengonsumsi ini. Nah and the next, di bulan berikutnya di pernikahan aku di 6 bulan ya kan, aku kayaknya aku masih halangan lagi nih gitu, kayaknya aku perlu nambah promil lagi gitu kan. Jadi aku coba konsumsi, bukan konsumsi sih ya, lebih ke memperbaiki pola hidup sehat sih gitu, karena mikirnya kan kalau kita pengen hamil kita harus memperbaiki pola pola makan ya kan, pola hidup kita bagaimana, makan kita seperti apa gitu ya kan, aktivitas kita bagaimana gitu, kayaknya kita perlu memperbaiki lagi gitu, kayaknya ada yang salah kayak gitu kan. Jadi aku memperbaiki lagi pola makan aku dan juga pola aktivitas aku sehari-hari gitu. Kebetulan kemarin tuh emang lagi marak banget ya COVID gitu, jadi emang stay banyak di rumah kayak gitu, jadi nggak terlalu banyak beraktivitas lah gitu kan. Jadi aku saat itu aku mencoba memperbaiki pola makan, kayak yang sebelumnya aku banyak makan nasi gitu ya kan, karena emang teman-teman aku banyak makan nasi pun aku juga nggak bakal nambah berat badan, jadi aman sih. Jadi aku coba untuk mengurangi makan nasi tapi dialihkan ke banyak makan buah sama sayur gitu. Jadi kalau kita presentasikan itu 75% ini sayur buah ya kan, sisanya baru nasi sama lauk gitu. Kalau lapar udah makan nasi, lanjut makan buah atau sayur gitu. Nah yang paling penting nih teman, sebelum aku bangun pagi ya kan, itu aku bukan sebelum sih ya, maksudnya itu sesudah pas aku bangun tidur ya kan, sebelum aku mengonsumsi makanan lain gitu ya, itu sebelum aku makan dan itu saat lambung kosong itu aku ngisi dulu yang namanya jus toge teman-teman. Jadi jus toge ini itu aku rutin minum tiap hari. Hari ini jus toge, besoknya jus wortel, besok lagi jus toge, besoknya lagi jus wortel, kayak gitu. Aku seling-selingi jus toge sama wortel. Itu aku jus tanpa gula gitu ya kan, cuman togenya doang, cuma wortel doang gitu. Tapi nggak di mix ya, bukan digabungin, pisah-pisah gitu. Hari ini toge, besok wortel, besoknya lagi toge, besoknya lagi wortel kayak gitu. Dan itu aku konsumsi sebelum
aku sebelum makan yang lain gitu. Jadi pas bangun tidur aku konsumsi itu dulu gitu. Ya, jadi togenya ini nggak dimasak teman-teman. Kita beli nih di pasar, cuci bersih-bersih, dibuang uratnya gitu ya kan, terus di jus. Kadang aku juga males buang uratnya itu, aku cuci bersih aja langsung di jus, terus aku minum kayak gitu. Aku saring ya teman-teman ya, karena ampasnya kan nggak enak juga tuh kita makan. Nah, wortel pun juga seperti itu, tanpa gula, tanpa batu es juga. Jadi emang pure itu aja, diseling-selingi. Nah, itu pagi hari. Nah, siang harinya aku minum uh, apa sih namanya, buah, jus-jus yang lain gitu, kayak bengkuang, pokat. Pokoknya aku memperbaiki pola makan aku gitu. Jadi makan nasi itu paling cuman di pagi hari sama malam hari gitu. Kadang di pagi sama siang hari, kadang pagi sama sore, malamnya nggak makan lagi. Jadi kalau lapar aku selingin sama yang namanya buah ataupun sayur gitu ya. Nah, itu sih. Dan yang paling penting teman-teman jauhi juga makanan yang pedas gitu, kayak yang anget-anget gitu, karena kan kita pengen promil nih, pengen hamil, jadi kita harus emang nyediain wadah nih di rahim kita ini biar nggak panas gitu, karena kan mohon maaf ya, kalau spermanya masuk gitu ya kan, kalau posisi rahimnya itu panas, otomatis dia juga spermanya akan mati di sana gitu, nggak bakal berkembang, nggak bakal berbuah kayak gitu, karena kondisi di dalam itu panas gitu. Jadi kalian harus usahain rahim kalian tuh dingin. Kayak gimana caranya? Nah, ya tadi kalau aku pribadi, aku konsumsi yang namanya toge sama wortel gitu, karena kan aku nggak tahu nih makanan seperti apa yang bikin hangat di perut kita. Jadi untuk meminimalisir itu, aku mengonsumsi yang namanya toge sama wortel, karena katanya ini bisa mendinginkan rahim kita di dalam gitu ya. Nah, aku juga promil yang namanya itu merefresh diri gitu, karena kan percuma nih kita udah perbaiki pola makan, kita udah melakukan semuanya, tapi ternyata nggak ada hasilnya juga, aku masih halangan gitu kan. Jadi saat itu aku juga apa sih namanya, mengelola stres gitulah ya. Nah, biar nggak stres itu aku memilih untuk nyalon gitu sekali sebulan ya kan. Sebenarnya banyak banget sih ya teman-teman ya, untuk biar kita tuh nggak stres. Selain nyalon, kalian juga bisa mungkin yang hobi olahraga itu bisa ini apa namanya, jogging ya kan, bisa juga renang gitu ya kan, atau mungkin yang nggak berolahraga santai, yang nggak terlalu banyak menguras tenaga gitu, karena kan kalian juga perlu istirahat ya kan. Jadi kalau pribadi sih nggak pengen capek-capek ya, jadi aku milih nyalon gitu, me time-nya ke salon gitu. Jadi sekali sebulan aku nyalon, dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak gitu lah, pergi pagi pulang sore gitu, nggak gitu juga sih. Maksudnya tuh pergi pagi ntar pulangnya kayak jam 3 atau jam 2 gitu, paginya jam 10-an lah ya, kayak gitulah. Nah, itu aja sih kalau untuk promil dari aku, promil pribadi ya ada 3, JSR, perbaiki pola makan, sama yang namanya bukan memperbaiki sih, mengelola stres agar lebih rileks kembali gitu. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang ada promil lain, boleh di komentar ya, mana tahu ada teman-teman yang lain yang juga mungkin sedang mencari informasi promil ini, bisa berguna juga sih ya. Dan juga kalau buat teman-teman yang pengen informasi lain, minta tahu pengalaman aku seperti apa, bagaimana membuat SJR-nya, nanti aku bakal post juga. Atau mungkin buat teman-teman yang pengen nanya apapun ya, boleh DM aku di Instagram ya, boleh DM, nanti bagusnya aku ngepost video apa lagi untuk di next video berikutnya. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton ya video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang mungkin saat ini sedang promil, yang sedang menantikan buah hati. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan sesuai harapannya dengan yang kalian usahakan saat ini. Oke, see you.